Ya, selamat pagi semua. Ketemu dengan kami King Yohanes, YouTuber spesialis pembahasan matematika dan sejenisnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal kita ya. Khususnya kali ini kita akan membahas tentang kimia, sifat kualitatif larutan, 5 nomor soal. Oke, langsung saja kita bersama-sama melihat soalnya. Dan share screen untuk kita semua. Ya, sudah sampai di nomor 48-nya sifat kualitatif larutan kimia SMA. Soalnya adalah demikian, larutan 1 molal NaOH MR 40 gram per mol dapat dibuat dari 40 gram NaOH dan ini ada pilihan gandanya 60 gram air, 1 liter air sehingga volume jadi 1 liter, 1000 gram air dan 960 ml air. Tapi sebenarnya alangkah baiknya mendukung channel kebal kita bersama dengan cara menekan tombol subscribe, post promote, share, download. Ya, ini nomor WA kami 0813561401. Dan langsung saja mari kita lihat bersama-sama. Nah, kemudian 1 molnya dari soal MR natrium hidroksida atau NaOH dalam 40 gram mol min 1, massa saat larut atau massa NaOH atau biasa disimbol dengan gram, itu dalam 40 gram, massa saat larut atau massa air atau massa H2O, biasanya disimbol dengan P pelarut, itu sama dengan berapa gram. Kita pasang rumus kemolalan, itu M sama dengan GR MR kali 1000 per P ya, gramnya itu 40 gram, MR-nya ganti 40, 1000 per P yang ditanya ya. Jadi ganti 1 sama 40 per 40 kali 1000 per P. Jadi 40 bagi 40 ada 1. Sehingga 1 sama dengan 1 kali 1000 per P. Jadi 1 sama dengan 1000 per P kali silangnya P kali 1 adalah P sama dengan 1000 gram. Larutan 1 molar NaOH MR 40 gram per mol dapat dibuat dari 40 gram NaOH dan 1000 gram air. Berarti jawaban yang paling tepat adalah pilihan bagian D. Lanjut, nomor 49. Jika 18 gram glukosa MR 140 gram per mol dilarutkan dalam 200 ml air, pengelolaan larutan glukosa yang terbentuk adalah 0,5 m, 0,25 m, 1 molal, 0,15 m, 1,5 m molal. Kita lanjut pembahasan. Massa saat terlarut atau massa glukosa adalah 18 gram, terus MR-nya adalah 180 gram per mol. Massa air itu 200 ml itu sama dengan 200 gram karena massa jenis air adalah 1 gram per mil. Jadi kalau massa pelarutnya dijadikan gram adalah 200 gram. Kemudian untuk larutan glukosa adalah M sama berapa ya? Nah, kita bahas asal rumusnya kemolan M sama dengan gram per ml kali 1000 per P. Tinggal disubstitusi masuk ya, gramnya ganti 18, terus ml-nya ganti 180, P-nya diganti poin P ya. P atau massa pelarut air itu 200 gram. Tinggal substitusi masuk sehingga diperoleh 18 per 180 kali 1000 per 200. Lanjut jadi 0,1 kali 5. 0,1 kali 5 adalah 0,5 molal atau 0,50 molal, sehingga pilihannya yang tepat adalah bagian A. Kita lanjut nomor 50 ya. Sifat kualitatif larutan adalah sifat yang memperhitungkan jenis dan jumlah zat terlarut, B memperhitungkan jenis zat terlarut, C hanya memperhitungkan jumlah mol zat terlarut, D tidak memperhitungkan jenis dan jumlah zat terlarut, E terkadang memperhitungkan jumlah mol zat terlarut, terkadang tidak memperhitungkan jenis zat. Nah, kita bahas tapi semuanya alangkah baiknya menekan tombol like, subscribe, post, and share, nyalakan tanda lonceng agar setiap video baru kami buat Anda tidak baca. Iya, nah, ya jawabannya. Sifat kualitatif larutan adalah suatu sifat yang tergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung pada sifat zat terlarut tersebut. Dengan kata lain, sifat kualitatif larutan ditentukan berdasarkan jumlah mol zat terlarut dalam larutan. Dengan demikian, sifat kualitatif larutan hanya memperhitungkan jumlah mol zat terlarut. Sehingga jawaban tepat adalah pilihan bagian C. Ya.
Pindah ke nomor 51. Tekanan uap jenuh larutan berbanding lurus dengan pilihannya A. Kemolaran zat terlarut, B. Kemolaran zat terlarut, C. Fraksi mol zat terlarut, D. Fraksi mol zat terlarut, dan E. Persen zat terlarut. Mari kita jawab. Rumus tekanan uap jenuh larutan itu adalah P sama dengan P0 dikali dengan XP. Dengan P adalah tekanan uap jenuh larutan dengan 1 mmHg. P0 adalah tekanan uap jenuh larutan murni atau dengan 1 mmHg. XP adalah fraksi mol zat pelarut. Biasanya di sini air ya, atau H2O. Dengan demikian, maka tekanan uap jenuh larutan berbanding lurus dengan fraksi mol zat pelarut. Jadi pilihan yang tepat adalah bagian D ya, fraksi mol zat pelarut. Kita berpindah ke soal nomor 52 ya. Soalnya, tekanan uap jenuh pelarut air pada suhu 26 derajat Celcius adalah 25 mmHg. Jika tekanan uap jenuh larutan pada suhu tersebut adalah 20 mmHg, fraksi mol zat terlarut dalam larutan tersebut adalah berapa? 0,2, 0,8, 0,5, 0,4, 0,6. Nah, kita bahas, tapi alangkah baiknya mendukung channel kebanggaan kita dengan cara menekan tombol like, subscribe, post, and share. Nyalakan tanda lonceng agar setiap video baru kami upload Anda dunia yang tercak. Tekanan uap jenuh pelarut air itu disimbolkan dengan P0 atau P pangkat 0 itu 25 mmHg dari soal ini. Lanjut, tekanan uap jenuh larutan atau P adalah 20 mmHg. Ditanya adalah fraksi mol zat terlarut dalam larutan atau disimbolkan dengan XT. Rumus penurunan tekanan uap atau delta P rumusnya adalah ini. Delta P sedangkan P0 pangkat 0 dikurang P, tinggal dimasukkan data yang ada. P0 diganti 25 mmHg dikurang P adalah 20 mmHg. Sehingga delta P atau perubahan tekanan uap adalah 25 mmHg. Delta P sama dengan XT dikali P0. Delta P diganti 5, sedangkan P0 diganti 25, XT sendiri karena dia yang dicari, maka 25 pindah terus menjadi pembagi ya. Jadi XT sama dengan 5 bagi 25 bisa diperkecil masing-masing dibagi 5, jadi XT-nya adalah 1/5. 1 bagi 5 adalah 0,2. Jadi pilihan yang tepat adalah bagian A. Ya, saya rasa cukup. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bisa membantu dalam belajar ya. Dan sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Selamat belajar, sukses untuk kita semua. Semoga bermanfaat dan salam sukses untuk kita semua. Amin. 1, 3, 3, 2, 1.